Asmaul Husna Al-Karim. Langsung saja dibacakan. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 180 bahwa Allah SWT memerintah hamba-hamba untuk memohon segala sesuatu dengan asmanya. Hal yang bisa dilakukan yaitu dengan berdoa dan berzikir dengan menyebutkan nama indah Allah. Dengan memperbanyak zikir Al-Karim disebutkan pula memberikan sejumlah keutamaan bagi yang melafalkannya, yaitu diberi kemuliaan oleh Allah, mendapat pertolongannya, diberi kecukupan nikmat dan rezeki, serta terhindar dari segala bahaya. Nanti yang menjawab benar bisa mengambil hadiah sesuai yang diinginkan. Jadi mau mencoba? Boleh. Ada yang mau mencoba? Enggak, aku enggak. Saya. Sebutkan manfaat meneladani sifat Al-Karim. Manfaatnya. Nikmat rezeki. Oke, mengambil hadiah. Lumayan loh hadiahnya. Pilih yang berat, jangan yang lebih pilih yang berat. Surah Al-Karim ada 3. Pilih yang si gede aja ya. Sesuai amal ibadah. Ini bukan baju ini. Mbak, jelaskan yang kamu pahami tentang penjelasan Al-Karim. Memberikan contoh sikap yang sesuai. Jelaskan yang kamu pahami tentang penjelasan Al-Karim dan berikan satu contoh sikap yang sesuai. Apa? Langsung mengambil. Jangan. Beneran, Bu. Ada bungkusnya loh. Berarti ini beng-beng nih kayaknya ini. Ini beng-beng ini. Apa makna Asmaul Husna Al-Karim? Yang Maha Mulia. Bener. Terus kamu? Rambutnya bulan. Dermawan. Mulia.
Bagaimana menurutmu belajar menggunakan metode permainan? Dengan metode permainan, belajar mengajar menjadi lebih seru, membuat saya lebih mengingat pelajaran, menjadi bersemangat dan melatih kerjasama. Belajar menggunakan metode permainan sangat efektif karena dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, keterlibatan aktif, pemahaman konsep, dan retensi informasi pada siswa dengan cara yang menyenangkan dan tidak monoton. Menurut saya, belajar menggunakan metode permainan adalah cara yang efektif dan menarik. Metode ini dapat meningkatkan motivasi, pembelajaran aktif, pengembangan keterampilan umpan balik instan, dan mengatasi stres. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa permainan yang digunakan relevan dan tujuan pembelajaran. Menurut saya, menggunakan metode permainan sangat efektif karena dapat meningkatkan percaya diri siswa, meningkatkan kerjasama tim, dan pembelajaran menjadi tidak bosan dan lebih mengasihkan. Menurut saya, dengan menggunakan metode permainan dapat membantu mengembangkan keterampilan seperti menyelesaikan masalah, berpikir secara kritis, dan kerjasama dalam tim. Menurut saya bisa mengasah kreativitas dan kerjasama sesama siswa. Pendapat saya dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam pelajaran. Menurut saya, belajar menggunakan metode ini bisa membuat suasana lebih seru, tidak membosankan, dan memudahkan kita untuk bisa mengingat pembelajaran yang sedang dibahas. Menurut saya, belajar dengan menggunakan metode permainan membuat belajar lebih menyenangkan dan semangat, dan juga dapat meningkatkan kreativitas dan mudah menerima materi pelajaran, dan juga dapat membuat tidak jenuh dalam belajar. Menurut saya pelajaran ini lebih jadi seru. Menurut saya meningkatkan motivasi dan meningkatkan daya ingat. Menurut saya meningkatkan motivasi, keterlibatan siswa, dan pemahaman dalam mata pelajaran. Menurut saya, belajar menggunakan metode permainan dapat meningkatkan kreativitas siswa, lebih menarik dan menyenangkan. Menurut saya, belajar menggunakan metode permainan sangat menyenangkan, tidak membosankan, mudah pemahaman, dan meningkatkan kreativitas. Aktivitas belajar mengajar jadi lebih seru karena menggunakan metode permainan, terus jadi lebih mudah mengingat materi yang dijelaskan oleh teman-teman. Dengan menggunakan metode permainan dalam pembelajaran membuat saya sangat senang dan bersemangat dalam belajar karena jadi tidak bosan. Belajar menggunakan metode permainan sangatlah asik, tidak membosankan, dan juga menyenangkan. Tidak membosankan. Menurut saya lebih memudahkan pemahaman materi. Konsep yang sulit bisa dibuat lebih sederhana dengan simulasi permainan. Saya belajar sambil main, bukan hanya mendengar atau membaca, tapi langsung melakukan praktik permainan. Karena bisa meningkatkan motivasi belajar, seperti bermain, jadi lebih semangat dan tidak ngata-ngata. Meningkatkan motivasi, mengaktifkan partisipasi, menguatkan ingatan, melatih keterampilan sosial. Menurut saya, pelajaran lebih mudah dipahami dan mengurangi rasa bosan. Menurut saya, belajar menggunakan metode permainan itu menjadi lebih seru karena bikin materi jadi gampang dipahami dan nggak bikin bosan. Menurut saya, belajar dengan menggunakan metode permainan itu membuat saya lebih cepat memahami pembelajaran tersebut. Saya belajar menggunakan metode permainan sangat menyenangkan dan sangat mudah dipahami. Belajar dengan metode permainan itu seru dan bikin materi lebih mudah diserap karena jadi interaktif dan menyenangkan. Dengan cara ini kita bisa belajar sambil praktek jadi nggak bikin bosan. Menurut saya dapat menghilangkan stres dan menambah wawasan. Menurut saya, belajar menggunakan metode permainan itu yang pertama dapat memudahkan kita untuk memahami materi yang kita pelajari. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam public speaking karena kita itu berbicara di depan banyak orang. Dan yang ketiga, itu membuat pelajaran menjadi asik dan sangat seru. Menurut saya, pembelajaran menggunakan metode permainan sangatlah membuat menyenangkan, tidak membuat bosan, dan pembelajaran didapat lebih cepat masuk ke dalam otak. Dengan menggunakan metode permainan, pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif, sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Dengan menggunakan metode permainan seperti ini, membuat siswa lebih bersemangat lagi dalam belajar dan membuat pembelajaran menjadi tidak jenuh.